pesantren insya Allah sampai hari kiamat nggak bakalan bubar. Amin. Dari mana Ustaz tahu pesantren ini nggak akan bakalan bubar? Karena nggak akan ada rebut-rebutan ahli waris. Karena pesantrennya bukan punya ahli waris. Pesantren ini nggak akan bubar karena kadernya akan tetap ada. Kenapa kadernya tetap ada? Karena santri-santrinya penghafal Quran. Ustaz Somad, santri kami pergi ke Yaman ngambil sanad, sudah jadi syaikhah. Syaikhah artinya penghafal Quran yang dapat sanad sehingga dia bisa mewariskan sanad Al-Quran. Qiraat Hafs an Asim, qiraat Warsh, qiraat Kumbul, qiraat Ibnu Katsir, dengan berbagai macam variasi membaca Al-Quran. Oh, saya nggak mau anak saya ngapal Quran cuman jadi ustazah. Penghafal Quran bisa jadi dokter spesialis, gratis beasiswa. Saya ketemu dengan Pak Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ustaz Somad, penghafal Quran di sini dapat beasiswa full gratis. Penghafal Quran bisa jadi pengacara, ambil fakultas hukum, profesor, doktor, SH, MH, PhD, ahli pakar hukum. Dia bisa jadi apapun dan dia akan mendoakan kita semua. Setiap dia menghafal Quran, pahalanya mengalir ke kita. Kalau kita bukan penghafal Quran, maka buatlah pesantren hafal Quran. Gak sanggup buat pesantren tahfiz Quran, support asramanya, ruang gurunya, kelasnya, maka kita mendapatkan pahala mereka. Bayangkan satu anak, 1 tahun 25 anak, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP 75, tamat nambah lagi, sampai hari ini dia bertahan 75 terus. Kenapa 75? Karena setahun hanya menampung 25, 75 anak yang SMP. Adapun yang PAUD, yang TK, yang SD bisa banyak karena nggak mondok. Adapun yang mondok ini memang terbatas kamarnya, toiletnya, kamar mandinya, apalagi ini anak-anak perempuan mesti terjaga. Beda dengan pesantren anak laki-laki, lebih bebas, lebih bisa berkeliaran. Anak perempuan auratnya terjaga, matanya terjaga, rambutnya terjaga, pakaiannya terjaga, lingkungannya terjaga. Maka investasi akhirat ini, kalau ada orang buat bangunan tiangnya retak, itu arsitek bisa ganti tiang baru. Kalau atapnya bolong, ganti atap baru. Tapi kalau sampai anak ini rusak, tidak bisa anak ini dimusnahkan. Pak, ini ada anak satu yang rusak, suntik mati, kita ganti anak baru. Oh, nggak bisa. Ini anak dididik, dibentuk. Anak ini seperti bangunan bambu. Bambu itu bisa dibentuk melengkung. Pergilah ke tempat jualan tanaman hias. Saya pernah ngelihat bambu bisa dikepang seperti rambut. Bambu bisa dikepang. Gimana bentuk bambu bisa dikepang seperti ini? Bisa Pak Ustaz, dari kecil sudah dijalin pakai kawat, bisa dibuat melengkung, bisa cantik. Bambu bisa dibentuk ketika masih muda. Tapi kalau dia sudah jadi bambu kuning, mau dibentuk, dua kemungkinan. Dia patah atau kepala kita pecah. Maka mumpung dia masih belia, masih kecil, akalnya masih kuat, otaknya masih sehat, belum terkontaminasi, terkotori dengan apa-apa, maka kita bentuk dengan pondok pesantren. Kita bukan kiai, kita bukan ustadz, kita nggak mampu mendidik anak orang, kita tinggal support semennya, batu batanya. Walaupun jamaah tidak semuanya hadir pada pagi ini karena kesibukan, tapi insya Allah ini akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nanti jamaah akan nonton, mereka akan datang ke Semarang, mereka terbang mendarat di kota Semarang, mereka cari mana itu pondok pesantren Fatimah Zahra, mereka buka www.google.com, pesantren Fatimah Az-Zahra Semarang. Mereka pun datang kemari. Ini yang tempat Ustaz Somad tausiah kemarin. Iya. Mana kelas asrama yang mau dibangun? Berapa lagi yang perlu disupport? Berapa batu bata? Berapa batu kerikil? Berapa pasir? Berapa sak semen? Bapak mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya amat sangat merasa terhormat diberikan kehormatan. Kenapa? Karena kalau 1 tahun ada 25 anak, saya datang kemari tahun 2022, 25 anak ini hafal Quran,
dan saya meninggal tahun 2040, nampaknya banyak yang nggak setuju. Saya lahir 1977. Jadi kalau meninggal umur 63, berarti itu tahun 2040. 18 tahun lagi. Berarti 25 kali 18, ada lebih kurang 500 anak penghafal Quran sampai tahun 2040. Anak-anak ini tiap hari baca Quran, mengalir ke Ustadz Zainal Abidin, mengalir ke ustazah-ustazah, mengalir ke wali-walinya, tapi ke Ustadz Somad juga mengalir, cuman nggak terlalu banyak, paling ya 0 berapa persen lah. Kenapa nggak banyak? Karena cuman tausiah sekali. Tapi ada di antara bapak ibu yang meletakkan batu pertama, tapi jangan jadikan batu yang terakhir. Yang meletakkan semennya, batu batanya, kerikilnya, AC-nya, kamar mandinya, toiletnya, maka itu adalah yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat itu ada 3. Pertama, mal, hartanya. Kalau bapak ibu punya mobil, itu bapak ibu meninggal, mobilnya ikut mengiring, tapi cuman di pelataran parkir. Belum pernah saya lihat orang Islam mati bawa mobil. Jangankan mobil, mobil-mobilan pun tinggal. Ahluhu, keluarganya, temannya, kawannya, sahabatnya, semua ikut mengiringi, hanya sampai ke pintu liang lahat. Setelah itu apa kata mereka? Kami hanya sampai mengantar ke pintu gerbang, bro. Habis itu kau menghadap Allah sendirian. Walaqad ji'tumuna furada, kamu akan datang menghadap Allah sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kau lahir sendirian, kau pun akan mati menghadap Allah dalam keadaan sendirian. Apa yang sudah kau tanam, itu yang akan kau panen. Kalau kebetulan nanam padi, panennya insya Allah padi. Tanam jagung, panennya insya Allah jagung. Tanam tebu, panennya insya Allah tebu. Tapi kalau tanam rumput, nggak akan pernah panen padi. Kalaulah nanam rumput bisa panen padi, itu lapangan golf udah padi semua isinya. Tapi kalau nanam padi, pasti akan tumbuh rumput-rumput. Memang kalau kita buat baik ini pasti akan ada rumput-rumputnya. Itu nggak usah kita urus. Itu memang sudah sunnatullah. Yang penting kita berbuat, yang penting kita beramal, ikhlaskan karena Allah, maka itu akan mengalir sampai kita mati. Anak-anak penghafal Quran ini akan bangun di tengah malam bertahajud, meneteskan air mata. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selesai dia baca Quran, dia katakan, Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu, ya Allah sampaikan pahala bacaan Quranku hari ini 1 juz untuk almarhum ayahku, untuk almarhumah ibuku, untuk almarhum Ustadz Abdul Somad yang pernah ceramah di pondokku, kata dia. Mudah-mudahan anak-anak ini ingat dengan Ustadz Somad. Amin. Gak ingat pun insya Allah malaikat akan mengingatkan mereka. Kira-kira anak-anak santri sekalian ingat gak dengan Ustadz Somad? Dari bunyinya gak ingat. Mereka anak perempuan, suaranya gak keras seperti anak laki-laki. Mereka mengucapkannya dari balik cadar. Mereka cukup bilang dalam hati mereka. Begitulah mereka menjaga kehormatannya, sampai-sampai suaranya pun dia tidak ingin didengar orang lain. Wajah mereka tutup. Dulu perempuan menutup wajahnya, diejek-ejek, diolok-olok. Datang COVID, 2 tahun kita nutup wajah, telinga pun maju ke depan, ketarik sama masker. Sekarang baru agak lapang dikit, muncul peraturan baru, pakai masker lagi. Somad kenapa nggak pakai masker? Takut nanti kedengarannya seperti kumur-kumur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan kita di pagi yang penuh barokah hari ini adalah hari Kamis, hari diangkatnya amal. Kartu kuning sudah keluar. Hari ini hari Kamis, diangkat amal. Ya Rasulullah, mengapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fihil a'mal, hari Kamis amal-amal diangkat. Selama sepekan hari Kamis amal diangkat. Hari Jumat buat amal baru. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi amal Bapak Ibu hari ini, sedekah wakaf ini diangkat hari ini.
ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz tadi ngomong puasa hari Kamis, iya. Tapi tadi Ustaz ngomong minum susu sapi semarangan, ojo ke susu. Saya musafir. Ada aja jawabnya. Yang nggak bisa puasa jangan paksakan puasa. Yang nggak bisa baca Quran pejamkan aja mata. Yang nggak bisa sholat sunat kakinya kena asam urat duduk. Itu semuanya amal badan. Puasa amal badan, tahan tenggorokan. Baca Quran amal badan, matanya ngelihat, suaranya keluar. Tapi ada amal harta 7: zakat, wakaf, infak, sodakoh, wasiat, hibah, ghanimah. Kalau saya bayar zakat Pak Ustadz, bisa nggak untuk pembangunan pondok pesantren? Bisa. Masuknya kemana? 8 asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Masuknya kemana? Fi sabilillah. Karena kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, fi sabilillah itu bukan cuma untuk perang melawan Israel. Fi sabilillah itu bukan cuma untuk beli tombak, baju besi, anak panah dan kuda. Fisabilillah juga untuk menolong agama Allah dengan lembaga pendidikan. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang mau ngasih, ini zakat saya, tolong berikan semen untuk asrama, maka dia masuknya fisabilillah. Tapi jangan sampai fakir miskin nggak makan. Nanti fakir miskin nyumpah Ustadz Abdul Somad, bulan ini aku nggak makan gara-gara semua donatur ngasih beli semen. Abdul Somad mudah-mudahan mati makan semen gitu. Jangan ambil jatah mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zakat. Nomor 2, wakaf. Wakaf itu bagaimana? Wakaf ada 4 unsur. Orang yang berwakaf, orang yang nerima wakaf, tanah yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Wakaf nggak boleh habis. Makanya nggak bisa wakaf lilin. Saya wakaf lilin Pak Ustadz, dibakar habis. Kalau wakaf uang kan habis, wakaf uang nggak habis. Uangnya kan dibelikan ke tanah, habis. Uangnya berubah jadi tanah, uangnya berubah jadi semen, uangnya berubah jadi batu bata, uangnya berubah jadi batu kerikil, uangnya berubah jadi besi. Wakaf asrama, wakaf kelas, wakaf toilet. Pak Ustadz katanya yang wakaf masjid nanti di akhirat dapat masjid. Betul. Yang wakaf asrama katanya di akhirat wakaf dapat asrama. Ya. Saya nggak mau lah wakaf toilet Pak Ustadz, nanti di akhirat cuma dapat WC. Ini cara berpikirnya tidak seperti itu guys. Balasan yang disediakan Allah itu mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Jadi jangan bayangkan surga itu mengalir air sungai, ada tanam-tanaman. Itu kalau begitu nggak benar Pak Ustaz. Itu benar, tapi itu 0,1%-nya. Bayangan tentang surga yang seutuhnya adalah a'dadtu li'ibadiyas sholihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala uzunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Saya takut dekat-dekat dengan pesantren ini Pak Ustadz. Katanya pesantren itu sarangnya orang radikal, teroris, ekstremis, anti NKRI. Datang ke pesantren tahfiz Quran Fatimah Zahra Semarang, berkibar bendera merah putih. Begitu saya bilang berkibar, langsung berkibar. Tadi enggak. Luar biasa. Siapa bilang anak pesantren enggak cinta negara kesatuan Republik Indonesia? 10 November bergetar bumi Surabaya. Apa kata mereka? Bertakbir Allahu Akbar, sehingga Belanda pontang-panting, diperingati sebagai hari pahlawan. Orang lupa kenapa orang berani mati. Orang berani mati bukan karena dia gila, karena dia tahu dia akan mati syahid. Siapa yang mengobarkan mati syahid? Yang mengobarkan mati syahid adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan mengeluarkan fatwa resolusi jihad.
orang yang mati membunuh Belanda, maka dia akan mati syahid. Itulah yang membuat berkobarnya tanggal 10 November, karena ada fatwa pada tanggal 22 Oktober. Dari 22 Oktober ke 10 November, 18 hari mereka bermunajat. Meletuslah revolusi jihad. Indonesia merdeka karena para kiai dan pondok pesantren. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang mengatakan apa ini pondok pesantren, karena pondok pesantren lah Indonesia merdeka. Itu makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur. Bayangkan aja, kita cuma dengan bambu runcing, mereka dengan pistol, mereka dengan senapan, mereka dengan tank. Kenapa kita bisa merdeka? Karena kuasa Allah dan doa para kiai dari pondok pesantren. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Ustadz kok 10 menit lagi, 10 menit yang lalu sudah habis. Tadi saya mulai jam 6:30, sekarang sudah jam 7:15. Berarti kita sudah bersama 45 menit. Tapi biasa Ustadz 60 menit. Itu kalau ada tulisan di botol 600 ml. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terima kasih banyak kepada ustazah-ustazah yang sudah mendidik anak-anak kami. Kami sendiri tak dapat membuat anak kami hafal Quran, tapi karena jasa ustazah yang luar biasa, akhirnya anak kita hafal Quran. Anak saya dikirim video jadi imam baca wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Meleleh air mata saya melihat dia baca Quran jadi imam masih TK. Ya Allah, saya datangi gurunya, mau saya cium tangannya. Begitu datang gak jadi saya cium. Kenapa? Ustazah perempuan. Ibu-ibu datang ke pesantren Fatimah Az-Zahra, temui ustazah-ustazah ini, cium tangannya, muliakan mereka. Ustazah bukan pegawai laundry yang mengurus pakaian kotor. Anak yang nakal, yang jahat masukkan pesantren, nanti keluarnya jadi baik. Pesantren bukan laundry. Pesantren adalah lembaga pendidikan. Dapatkan barokah-barokah guru. Bapak ibu yang anaknya sudah masuk pesantren, alhamdulillah. Yang sudah saya kasih tahu belum daftar, insya Allah. Yang sudah diceramain gak mau tahu, innalillah. Siapa yang bisa menyelamatkan anak kita? Narkoba, ganja, morfin, LGBT, virus HIV/AIDS, aliran sesat, radikalisme. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak kita. Benteng terakhir pertahanan kita adalah pondok pesantren. Sekolah-sekolah tidak bisa menjamin. Masuk jam 8, pulang jam 12, cabut ke mall, jilbabnya masuk tas, dibonceng sama pacarnya, dikasih minuman, disuntikkan penenang. Terjadilah apa yang terjadi. Musibah besar sedang terjadi. Jaga anak-anak perempuan kita, jaga anak laki-laki kita. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih, setiap kamu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya ucapkan selamat buat Bapak Ibu yang anaknya sudah menghafal Quran. Selamat buat anak-anakku sekalian, para santri-santriah istiqomah di pondok pesantren. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan yang berwakaf, berinfak, bersedekah dilimpah gandakan harta melimpah. Yang belum dibukakan Allah pintu hatinya, datang kemari mensupport melihat pembangunan pondok pesantren Fatimah Az-Zahra Kota Semarang. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, menjadi mujahid fi sabilillah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.